Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, kurang kompak jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah walaupun agak telat, walaupun mungkin tidak sesuai dengan prediksi tadi 17.15, tapi paling tidak kita sekali lagi Ustadz sampaikan perlunya istiqomah untuk ngaji. Jadi lama sebentarnya itu yang penting kita istiqomah untuk menjalankan rutinitas mengaji ya. Mari kita hadiahkan suratul Fatihah. Fatihah pertama kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Allahumma sholli alaihi. Yang lainnya menjawab juga ya, agar kita diberikan atau diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, agar Nabi Muhammad itu atau kanjeng Nabi Muhammad itu kenal dengan kita gitu loh. Kalau diibaratkan kita itu sama orang tetangga. Kalau kita tidak mau menyapa, maka tetangga kita juga ogah-ogahan untuk menyapa kita. Maka hal yang harus kita lakukan adalah kita mendahului untuk menyapa. Dan mungkin tidak sama seperti halnya tetangga, tapi kemiripannya adalah ketika nama Nabi kita, Nabi Muhammad disebut dengan yang tadi dijawab itu, maka kalian harus menjawab. Karena kalau tidak begitu, kalian adalah termasuk orang yang pelit, tidak mau menjawab. Kalau kalian tidak akrab dengan tetangga, tidak mau nyapa, maka jangan harap kalian akan disapa atau jangan diakui tetangga kalian. Enggak, itu bukan tetangga saya, orang disapa aja nggak mau, misalkan. Hal yang demikian artinya perlu untuk kita itu menjawab ya. Liridwa ila wali syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya kita bacakan atau kita hadiahkan kepada mu'allif hadzal kitab atau pengarang kitab, Syekh siapa? Umar Abdul Jabbar. Laul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Fatihah yang terakhir kita hadiahkan yang utama untuk orang tua Ustadz. Semoga menjadi amal jariah bagi orang tua Ustadz, menjadi catatan amal baik buat orang tua Ustadz,
dengan mengamalkan ilmu kitab Mabani Fikih ini. Yang kedua, kita hadiahkan suratul Fatihah kepada orang tua kalian. Mudah-mudahan diberikan keberkahan punya hidup, dimudahkan punya hidup, dimudahkan dalam menyebut rizki, dan buat kalian dimudahkan dalam memahami kitab Mabani Fikih ini. Laumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya hafalan dilanjut dengan membaca makna kitab yang kemarin ya, yang sudah dimaknai satu hari kemarin. Dimulai dari Azhar. Silakan Azhar. Diawali dengan ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falakal, maka sesungguhnya engkau, hamdu, segala puji bagi Allah, qadait terhadap alama terhadap apa-apa qadait yang sudah Allah kehendaki. Astaghfiruka, meminta ampun kepada Allah, wa atubu, dan meminta agar diterima taubatnya, ilaika, kepada Allah, wa sallallahu, dan siapa yang bersolawat ala sayyidina Muhammadin nabiyil, kepada Nabi Muhammad, ummi wa alta alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi, wasallam, semoga diberikan keselamatan. Ya, bagus. Selanjutnya Asika. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfiruka, kita minta ampun kepada Allah, wa atubu, dan kita minta agar diterima taubat. Dari falakal hamdu. Asika. Falakal hamdu. Dari falakal hamdu. Falakal hamdu. Maka sesungguhnya engkau, segala puji Allah ala terhadap apa barang qadait yang sudah Allah kehendaki. Astaghfiruka, kita meminta ampun kepada Allah, wa atubu, dan kita meminta agar diterima tobatnya, ilaik, kepadamu ya Allah, wa sallallahu, dan bersolawat yaitu kepada Allah, ala sayyidina, dan kepada Nabi kita Muhammad, Nabi yaitu Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi, wasalam, dan diberikan keselamatan. Ya, semoga diberikan keselamatan untuk kita semua. Baik, selanjutnya Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Coba jangan memakai H. Pakai H. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan sampai merubah makna atau arti bismillah. Ya, ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Balaka, maka sesungguhnya engkau, alhamdu, segala puji bagi Allah, ala terhadap apa-apa, ma qadait
yang Allah kehendaki. Astaghfiruka, meminta ampun kepada Allah. Wa atubu, dan semoga taubatku diterima ilaik oleh Allah. Wa sallallahu, mudah-mudahan Allah memberi rahmat kepada ala sayyidina Muhammadin nabiyyi, kepada Nabi Muhammad al-ummi wa ala alihi, dan kepada keluarga Nabi, wa sahbihi, dan kepada sahabat Nabi, wasallam. Semoga Allah memberi keselamatan bagi kita semua. Amin. Ya, terakhir Ivanes. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falaka, maka sesungguhnya engkau Allah, segala puji bagi Allah, Allah terhadap apa-apa, suatu qadai yang sudah Allah kendaki. Astaghfiruka, kita meminta ampun kepada Allah. Wa tubu, dan kita meminta agar diterima tobatnya. Ilaika, kepada Allah. Wa sholla, dan bersolawat Allahu, yaitu Allah, ala sayyidina, yaitu kepada Nabi kita Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, wa alihi, dan pada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi, wasalama, dan mudah-mudahan diberikan keselamatan. Ya baik, sedikit sebenarnya sih lebih tepatnya begini ya makna wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Daripada penggalan doa kunut tersebut adalah falakal hamdu ala ma qadait. Jadi memuji kepada Allah dengan apa-apa yang sudah ditakdirkan. Artinya ya kita qanaah, menerima ya. Astaghfiru, dan kemudian dalam doa kunut tersebut juga meminta ampun kepada Allah. Wa atubu, dan bertobat kepada Allah. Dan kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan sahabatnya. Atas semua itu kemudian kita minta wasalama, semoga semuanya diberikan keselamatan. Tentunya kita minta kepada Allah agar kita semua diberikan keselamatan. Maksudnya seperti itu ya. Dari apa yang tadi wal makna bil murad. Makna kadang agak sedikit berbeda dengan maksud gitu ya. Karena memang tekstual, makanya kita dalam belajar ilmu agama itu perlu guru. Itu dalam hal untuk meluruskan, dalam hal ketika nanti ada ketidakcocokan bisa dicocokkan gitu ya. Beda dengan belajar bahasa Indonesia, tidak perlu, maksudnya tanpa pendamping mungkin kita akan memahami dan cepat paham. Oh ini maksudnya begini, tapi tidak dengan ilmu agama. Makanya dalam kalangan pesantren itu tidak dibenarkan belajar agama tanpa guru. Tidak dibenarkan belajar agama melalui Mbak Google ataupun juga dari kawan-kawannya Mbak Google. Itu tidak diperbolehkan. Karena kalau nanti tersesat, itu kalian tidak tahu atau tidak akan ngerti. Karena belajar ilmu agama beda dengan belajar makna duniawi. Belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris pun mungkin perlu guru. Karena ya sama ya. Ketika kita tidak ada guru,
Atau ketika kita ngetik di Google terjemahan translate, pasti artinya lucu gitu, tidak sesuai dengan maksud, tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Itulah kenapa dalam belajar agama dibutuhkan seorang guru, dibutuhkan tidak cukup hanya dengan terjemah, tidak cukup hanya dengan lihat di Google ya. Baik, mari kita maknai. Silakan dilihat kitabnya untuk kemudian sama-sama kita pahami, kita berikan makna. Qala al-musannifu rahimakumullah, bismillahirrahmanirrahim. Soal atau permasalahannya atau kasusnya gitu ya. Makna itaiz zakah. Makna itaiz zakah? Maknanya memberikan zakat. Ya. Sekali lagi Ustaz ulangi, makna itaiz zakati, makna daripada memberikan zakat. Jawab, maknahu i'ta'u miqdarin minal mal lil fuqara'i wal masakin. Ustaz ulangi, jawab, maknahu miqdarin minal mal lil fuqara'i wal masakin. Ya. Maknahu, maknanya daripada memberikan zakat, atau kalau dalam makna Jawanya maknahu utawi makna ita'uz zakah. Tapi di bahasa Indonesia saja lah, biar kalian nggak bingung. Maknahu, maknanya ita'uz zakah, i'ta'u yaitu memberikan zakat, yaitu miqdarin. Kira-kiranya itu memberikan. Apa yang diberikan? Minal mal, dari harta, dari kekayaan, dari apa sajalah yang berkaitan dengan mal itu. Ya. Memberikan harta minal mal, memberikannya ke siapa? Lil fuqara'i, kepada orang-orang fakir. 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 Wal masakin, dan kepada orang-orang miskin. Ustadz, bagaimana sih takarannya fuqara wal masakin? Orang fakir dan orang miskin. Banyak qaul, banyak pendapat, tapi kira-kira tengahnya itu maksudnya seperti ini. Fuqara atau orang fakir ataupun orang miskin adalah orang yang pengeluaran dengan pendapatannya itu lebih besar pengeluarannya, sehingga selalu kurang. Maka itu disebut fuqara wal masakin. Ya. Detailnya sebenarnya fuqara wal masakin ini adalah dua golongan yang berbeda tapi hampir-hampir mirip. Makanya agar tidak membuat kebingungan kalian, maka Ustadz memberikan penengahan. Pendapat pun banyak, atau banyak pendapat yang mengatakan bahwa fuqara itu seperti A, masakin itu seperti B. Kemudian ada lagi menurut ulama A dan B dan C itu beda-beda ya.
Tapi artinya Ustadz memberikan pemahaman yang mudah agar dicerna kalian adalah lil fuqara wal masakin ini adalah orang yang pendapatan dengan pengeluarannya lebih besar pengeluarannya. Maka ketika ada orang yang hari ini pendapatannya lebih kecil ketimbang pengeluarannya, maka itulah yang disebut fuqara wal masakin, orang fakir dan orang miskin. Ya. Dari sini ada yang perlu diulang? Yang miqdarin, Ustaz. Miqdarin, baik. Manahu i'ta'u miqdarin. Miqdarin ini kira-kiranya, ya. Manahu i'ta'u miqdarin. Miqdarin kira-kiranya. Jadi i'ta'u memberikan. Memberikan apa? Memberikan miqdarin minal mal. Memberikan dari harta. Miqdarin yaitu kira-kiranya. Harta. Maknanya harta itu mungkin bisa jadi uang, mungkin bisa jadi barang mewah, kemudian bernilai, kemudian itulah misalkan dikurskan atau kira-kira dijumlahkan, dijadikan uang, dan itulah yang diberikan zakatnya gitu ya. Atau juga misalkan petani yang banyak padinya, maka dari sekian banyak padi, kemudian zakatnya adalah 2,5% dari jumlah padinya itu. Jelas? Zaki? Miqdarin itu kira-kiranya. Jelas, Ustaz. Ya. Yang lain? Azhar? Asika? Yang soalnya Ustaz. Yang mana? Yang soalnya, yang pertanyaannya. Baik. Makna ita izzaka. Makna ita izzaka? Makna memberikan zakat. Atau makna atau arti memberikan zakat, itulah kalau enggak makna. Ita izzakati, memberikan zakat. Sudah? Ya. Yang lainnya ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan atau sudah jelas? Saya mau tanya, Ustaz. Ya, silakan. Saya mau diulang. Apa? Maknahu, baik. Maknahu adapun maknanya ita izzakah, atau gini, makna yang lebih bisa difahami. Maknahu maknanya memberikan zakat. I'ta'u yaitu memberikan. Miqdarin kira-kiranya. Memberikan apa kira-kiranya? Minal mali dari harta. Lil fuqara'i kepada orang fakir. Wal miskini dan kepada orang miskin. Jadi menunaikan zakat atau memberikan zakat itu adalah maknanya memberikan sesuatu harta yang mana diberikannya itu kira-kiranya kepada orang fakir dan orang miskin. Ya. Sekali lagi Ustadz katakan arti bil makna dengan makna ataupun wal murad itu agak sedikit berbeda. Makanya perlunya kalian untuk menghadirkan guru dalam belajar agama seperti itu. Ada lagi dari makna atau pertanyaan atau diskusi yang perlu didiskusikan? Tidak ada. Minal mali. Minal mali dari harta. Minal mali dari harta. Minal mali dari harta. Minal mali dari harta. Ada lagi? Ada enggak? Enggak ada.
Baik, jika tidak ada, Ustadz untuk besok silakan ditandai, akan besok Senin ya maksudnya, akan masuk ke halaman tajibuz zakah. Halaman tajibuz zakah sampai ala tujaril muslimin wa aghniyaihim fis sakinati marrotan. Ketemu ya? Ketemu Ustaz. Iya. Baik, terima kasih untuk santri-santri Ustadz yang telah meluangkan waktu untuk tetap mengikuti ngaji online ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Silakan diamalkan kembali di lingkungan kalian. Nggak apa-apa, nggak harus nunggu selesai dulu. Sekarang atau besok kalian bisa mengamalkan kembali agar menjadi manfaat, agar yuntafa'u bihi itu benar-benar kalian dapatkan ilmu yang bermanfaat, yang memberikan kebaikan untuk orang banyak. Terima kasih, Ustadz cukupkan dengan mengakhiri membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Wallahu a'lam lakum min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa meninggalkan kelas online. Salam. Ya Mas. Lagi sibuk ya Ustaz? Enggak. Thank you.